adik-adik hebat, apa kabar kalian? Kak Dian berharap pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Nah, adik-adik hebat, hari ini Kak Dian akan memberikan sebagian materi dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tetapi yang sekarang ini akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan. Nah, mau tahu bagaimana ya cara penjumlahan pecahan itu? Ayo, simak video ini sampai selesai. Nah, adik-adik hebat, perhatikanlah penjumlahan pecahan berikut. Nah, penjumlahan yang kita akan lakukan yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Adik-adik perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikanlah daerah yang diarsir pada lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa ada 2/6 bagian dari keseluruhan lingkaran ditambah dengan 3/6 bagian dari keseluruhan lingkaran, menghasilkan 5/6 dari keseluruhan lingkaran. Jadi yang kita lihat pada gambar tersebut, 2/6 ditambah dengan 3/6 sama dengan 5/6. Nah, adik-adik hebat, perhatikanlah hasil dari penjumlahan pecahan yang tadi kita sudah sama-sama jumlahkan, yaitu 2/6 ditambah dengan 3/6. Kita dapati hasilnya yaitu 5/6. 5 itu disebut pembilang, sementara 6 itu disebut penyebut. 5 merupakan hasil penjumlahan dari 2 dan 3, sementara penyebut merupakan penyebut yang sama dari 2 pecahan tersebut. Nah, adik-adik hebat, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, pembilang hasil penjumlahan sama dengan jumlah dari pembilang-pembilang pecahan yang telah dijumlahkan. Yang kedua, penyebut hasil penjumlahan sama dengan penyebut pecahan yang telah dijumlahkan. Nah, pada contoh soal berikut ini, tentukan hasil dari 3/7 tambah 1/7. Nah, kita dapati adalah 3/7 ditambah dengan 1/7 sama dengan 3, kita tambahkan dengan 1/7 sama dengan 3 ditambah 1, 4/7. Jadi 3/7 tambah 1/7 hasilnya adalah 4/7. Gampang kan adik-adik hebat? Nah, adik-adik hebat, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Sebagai contoh, hitunglah penjumlahan dari 1/4 ditambah 1/8. Sesuai gambar yang telah Kak Dian tampilkan, di situ ada 1 buah pizza. 1 buah pizza itu dibagi 4 bagian. Jadi 1 dari 4 bagian pizza. Sementara itu 1/8 yaitu 1 bagian dari 8 bagian yang sama. Nah, pecahan 1/4 dan 1/8 memiliki bagian keseluruhan yang berbeda, yaitu kita bisa lihat di penyebutnya ya adik-adik. Penyebutnya 1/4 dan 1/8, bedanya di penyebutnya yaitu 4 dan 8. Kedua pecahan tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan ya adik-adik, dikarenakan adanya perbedaan penyebut dari keseluruhan pecahan itu.
Nah, adik-adik, kita dapat menyamakan penyebut dengan cara menggunakan konsep pecahan senilai. Ada dua cara yang kita gunakan. Cara yang pertama ini menggunakan konsep pecahan senilai. Sebagai contoh, 1/4. Nah, 1/4 ini senilai dengan 2/8. Kenapa? Karena 1 ini kita mulai kalikan dengan 2 dan 4 juga dikalikan dengan 2. Aturan mainnya adalah ketika pembilang sudah dikalikan dengan angka 2, maka penyebutnya harus dikalikan juga dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi kita dapati 1 dikali 2, 2, 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 1/4 senilai dengan 2/8. Kemudian hasil penjumlahan dari 1/4 tambah 1/8 adalah 3/8. Nah, adik-adik, cara yang kedua yaitu dengan mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Pecahan 1/2 dan 1/8 memiliki penyebut yang berbeda. Kita akan samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut. Kita dapat mencarinya dengan KPK dari 4 dan 8. KPK dapat diperoleh menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik perhatikan, itu adalah pohon faktor dari 4 dan 8. Nah, pohon faktor dari 4 yaitu kita bagikan dengan 2. Tidak bisa bagikan dengan 1 ya, atau 3, karena yang hasilnya tepat adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian pohon faktor dari 8 adalah 8. Kita bagikan dengan 2. Hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi lagi, maka dari itu kita bagikan lagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kita dapati KPK dari 4 adalah 2/2, sementara KPK dari 8 sama dengan 2/3. Jadi kita dapati KPK dari 4 dan 8 adalah 8. 1/4 ditambah 1/8 sama dengan 1 kita kalikan dengan 2 per 4 kita kalikan dengan 2 ditambah 1/8. Nah, hasilnya 2/8 ditambah dengan 1/8. 2/8 didapat dari 1 dikali 2 ya, sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1/8 sama dengan 2 ditambah 1/8. Jadi hasilnya 3/8. Jadi hasil penjumlahan dari 1/4 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik, demikianlah materi yang kalian bisa sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.